Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Apakah benar sih AC inverter itu lama dinginnya? Simak terus. Ya, buat teman-teman yang baru bergabung dengan channel saya, channel ini membahas tentang seputar AC teman-teman ya, AC rumah ya. Jadi buat teman-teman yang lagi pakai AC atau lagi ingin cari tips trik dasar tentang AC, silahkan subscribe channel ini, karena channel ini pilihan yang tepat untuk teman-teman subscribe. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis kolom komentar, dan jika saya tahu saya akan jawab teman-teman. Jadi disclaimer ya, untuk video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya dan apa yang saya ketahui tentang AC. Sekali lagi, saya bukan teknisi AC, jadi jangan bilang atau jangan nanya untuk saya pasang AC. Oke teman-teman, pertanyaan pertama yaitu AC inverter itu lama dinginnya ya mas, bener nggak sih? Kalau menurut saya itu salah besar teman-teman. Justru AC inverter itu memiliki BTU yang gede loh, berkisar antara 4.100 sampai 11.600 untuk AC 1 PK teman-teman. Kita anggaplah sebagai contoh ya, AC Daikin inverter dan non inverter. Daikin non inverter ini dia BTU nya konstan teman-teman, 9.000 BTU, dan AC inverternya Daikin misalkan 1 PK Smile itu 4.100 sampai 11.600. Pertanyaannya, BTU itu apa mas? BTU itu adalah kemampuan si AC dalam mendinginkan suatu ruangan gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan AC inverter itu teman-teman, jadi ketika pertama kali kita nyalakan, dia BTU yang dipakai itu yang paling gede, yaitu 11.600 teman-teman, 11.600. Namun ketika suhu ruangannya sudah dingin, sudah tercapai suhu yang teman-teman inginkan, misalkan set suhu 23 atau 24 derajat, maka AC inverter itu akan menurunkan BTU-nya teman-teman, akan menurunkan daya suhunya, dan pastinya tentunya listriknya akan lebih hemat. Jadi misalkan yang dipakai pertama kali 1000 watt langsung turun, bahkan tinggal bisa 100 watt atau 200 watt kalau suhunya sudah tercapai. Itulah kelebihan AC inverter teman-teman. Sedangkan AC 1 PK standar atau yang biasa itu konstan wattnya 9.000 terus BTU-nya gitu. Jadi selama teman-teman pakai AC-nya itu di jor gitu, maksudnya di setting misalkan suhu 16 derajat, ya udah 9.000 terus gitu. Ya itu efeknya listrik teman-teman akan membengkak gitu teman-teman. Dan kalau misalkan yang tadi pertanyaannya kenapa lama dinginnya, kemungkinan nih teman-teman, kalau AC inverter zaman dulu itu mungkin pakai freonnya yang R410A. Jadi apalagi freon R22 itu freon yang sudah zaman dulu teman-teman istilahnya. Jadi freon itu pasti kerasa kurang dingin di kulit gitu teman-teman dibanding freon R32. Jadi saran saya kalau misalkan teman-teman pengen beli AC inverter, pakailah freon yang sudah memakai freon R32. Ingat teman-teman ya, freon R32 itu freon yang ramah lingkungan, dingin banget, dan itu biasanya untuk AC 2020 ke atas itu udah semuanya udah pakai freon R32 teman-teman. Itu sudah go green lah, oke banget. Terus untuk tipsnya nih buat AC inverter ini, AC inverter ini sangat cocok untuk ruangan yang jarang dibuka tutup teman-teman. Misalkan pemakaian lama nih kayak kamar gitu ya, terus ruangan kantor misalkan, enggak ding, kantor nggak cocok karena kan kantor sering buka tutup gitu ya, banyak karyawan gitu ya. Terus mungkin ruangan hobi atau ruangan kerja di mana teman-teman misalkan ruang kerja, masuk kerja di ruang khusus gitu, masuk jam 8 nanti keluar jam 3 sore atau jam 4 sore, pokoknya ruangan-ruangan yang jarang dibuka tutup. Karena apa? Ketika BTU-nya sudah tercapai, dia daya pendinginan ruangannya sudah tercapai, AC inverter itu akan lebih irit teman-teman, wattnya akan turun dengan sendirinya gitu ya. Itu sih kelebihan AC inverter. Kalau untuk harganya berapa mas? Kalau untuk inverter
biasanya nih ya, dibanding AC low watt atau standar, inverter itu sedikit lebih mahal teman-teman. Dalam saya kasih contoh untuk Daikin, yang standar mungkin 3,5 juta, kalau yang inverter itu bisa sampai 4,5 juta sampai 5 juta teman-teman. Jadi ada range harga di mana harga itu jika diakumulasikan mungkin pemakaian teman-teman listrik selama 5 tahun, AC-nya 5 tahun, itu bisa lebih hemat teman-teman dibanding AC yang biasa. Itu sih hebatnya AC inverter itu teman-teman. Jadi jangan salah ya buat teman-teman yang ingin beli AC inverter, gunakanlah Freon R32, dan ingat Freon R32 itu harus butuh pipa AC minimal 0,6 mm, dan rekomendasi pipanya itu kalau yang umum sih mereknya Hoda teman-teman, Hoda, Arctic, Tateyama, terus Mueller, terus pokoknya di situ akan ada keterangannya 0,6 mm dan for untuk R32 gitu teman-teman. Oke, gimana, cukup puyeng atau mubeng penjelasan saya tentang AC R32 ini, tentang AC inverter ini. Jadi buat teman-teman yang punya dana lebih, silakan tengokin AC inverter teman-teman, itu cakep banget. Rekomendasi saya sih merek-mereknya sih bebas sih, dan untuk merek sekarang juga udah banyak teman-teman ya. Daikin itu bagus banget R32 nya, Daikin inverter Thailand ya, pilih yang Thailand, oke banget. LG dual inverter juga bagus teman-teman, Panasonic CS apa gitu itu juga oke teman-teman. Pokoknya yang inverter ini, jenis-jenis ini udah wow, mantep lah. Jadi nggak nyesel lah untuk pakai AC inverter ini teman-teman. Dan untuk tipsnya buat teman-teman yang ingin berhemat mengenai AC, jadi setting AC itu jangan terlalu di fullin teman-teman. Kalau saya pakai AC low watt dengan watt 350 merek sub, saya selalu pakai mode cool, fan nomor 1, dan wattnya dan suhunya itu set antara 24 sampai 26 derajat Celcius teman-teman. Jadi suhu adem aja lah, nggak terlalu dingin. Oke teman-teman, cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman soal AC inverter. Simak terus video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Yunas. Buat teman-teman yang ingin beli AC untuk pemakaian kamar, simak terus.